Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 Robotik MAN 19 Jakarta ingin mempresentasikan alat yang sudah kami buat. Saya, Asfa Zaidan Aki, dan rekan saya, Muhammad Irfan Fadilah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat kehidupan yang telah membuat kita berkembang selama ini. Shalawat serta salam selalu kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Terima kasih kita ucapkan kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, yang membuat kami dapat belajar dan berkembang sampai sejauh ini. Terima kasih juga kita panjatkan kepada Kepala Sekolah MAN 19 Jakarta beserta guru dan stafnya, serta pembimbing dan pembina yang telah membimbing kami sampai sekarang. Kami membuat alat yang bernama kursi otomatis. latar belakang yang kita buat kursi otomatis ini adalah yang pertama, sentuhan yang menjadi salah satu penyebab dari COVID-19. Sentuhan dalam COVID-19 ini kita akan menguranginya karena di dalam kursi otomatis ini kita tidak perlu lagi untuk menyentuh kursi karena kursi dapat berjalan secara otomatis. Lalu yang kedua ada masalah dari disabilitas. Disabilitas seringkali dapat kesusahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan kursi otomatis ini, kami menanamkan sensor dan kami menanamkan juga controller yang dapat dikontrol dari smartphone pengguna, yang bisa mengontrol maju mundur dan gerak-geraknya robot tersebut. Lalu yang ketiga ada kursi yang berantakan, kita akan menguranginya juga dan dapat juga membantu pada petugas kebersihan yang ada di mall kayak OB dan juga di kantor. Kita akan membantu karena nanti di dalam kursi otomatis ini kita akan membuat program yang dimana kalau kursinya tidak sesuai dengan tepatnya, kita akan membuat otomatis akan pulang ke tempatnya. Lalu yang terakhir kami mengangkat tema dari kursi yang suka diduduki terlalu lama. Kursi yang suka diduduki terlalu lama dapat mengakibatkan banyak penyakit seperti otot-otot yang kram, lelah, leher yang sakit, dan lain-lain. Dan duduk terlalu lama di kursi juga dapat mengakibatkan penyakit-penyakit berat seperti penyakit jantung, diabetes, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami sudah membuat fitur di dalam kursi ini, yaitu apabila pengguna duduk terlalu lama, maka akan ada indikator lampu yang menyala, yang menandakan bahwa orang tersebut sudah duduk melebihi batas waktu yang ditentukan. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Lalu kita masuk ke bagian demonstrasi. Jadi kami sudah menanamkan fitur yang akan memberitahukan pengguna jika pengguna duduk terlalu lama. Kami sudah memisalkan waktu pengguna duduk selama 5 detik. Jadi apabila pengguna duduk selama 5 detik, maka lampu ini yang menjadi indikator akan menyala selama 5 detik juga, yang menandakan bahwa pengguna duduk terlalu lama, dan apabila dia naik, maka switch di sini tidak akan tertekan, maka lampu akan otomatis mati kembali. Lalu fitur selanjutnya, di dalam robot ini sudah dimasukkan program, yaitu kayak ditaruh programnya, nanti robotnya bisa berpindah dari meja ke 1 ke meja 2-nya. Akan langsung kita langsung mencet program yang mau meja kedua. Jadi prinsip kerja dari robot ini adalah dia akan mencari garis seperti yang tadi Anda lihat. Dia akan mengikuti garis yang sudah kami tanam sampai ke meja selanjutnya, yang dibedakan melalui warnanya. Lalu dikembalikan lagi ke meja ke 1.
kami juga menanamkan satu fitur lagi, yaitu apabila baterai di kursi sudah mau habis, maka dia akan otomatis pergi ke charger station yang berada di samping meja. Seperti ini. Nanti saat kita kembangkan lagi robotnya, kami akan menanamkan tempat charger di tempat ini. Lalu fitur selanjutnya yaitu kami sudah menanamkan fitur apabila robot kita taruh sembarang, maka dia akan kembali ke meja. Jadi langsung kita praktekkan saja. Jadi robot ini nanti akan mencari garis, lalu mengikutinya sampai dia menemukan meja. Terus kita taruh sembarang lagi. Nah, dia akan mencari garis, lalu kembali ke mejanya. Ya, dia akan mengikuti garis tersebut, lalu kembali ke meja. Lalu selanjutnya adalah fitur remote control. Jadi, pengguna bisa mengontrol menggunakan aplikasi yang sudah dipasang di laptop. Kedepannya, agar memudahkan disabilitas, kami juga akan menggunakan software di smartphone. Lalu, seperti yang Anda lihat nih, seperti ini. Jika kita pencet maju, robot akan maju, bisa berbelok kanan dan juga belok ke kiri, mundur. Jadi alat ini akan sangat memudahkan bagi pengguna dan tidak perlu lagi menyentuh kursi untuk mengatur letak kursi. Jadi kesimpulan yang kita dapat dalam percobaan kali ini adalah kita dapat mengimplementasikan kehidupan dalam sehari-hari, yaitu dalam rumah, mall, restoran, atau tempat disabilitas. Jadi alat ini mempunyai banyak fitur canggih di dalamnya. Contohnya saja, alat ini dapat kembali ke tempatnya semula apabila alat ini tergeser sedikit. Dan ini dapat mempermudah petugas kebersihan maupun orang yang ingin beres-beres di dalam rumahnya masing-masing. Jika kursi ini tergeser sedikit, maka dia akan kembali ke tempatnya semula. Lalu kursi ini juga dapat membantu menunjang aktivitas disabilitas karena kursi ini dapat dikontrol dari remote yang terkoneksi ke dalam laptop atau handphone. Lalu alat ini juga dapat berguna di kantor, mall, dan tempat umum lainnya. Karena di tempat umum tersebut pasti banyak membutuhkan kursi yang otomatis ini karena untuk mengurangi sentuhan, karena sentuhan itu adalah salah satu penyebab terjadinya COVID-19. Apalagi di new normal kali ini, dan juga itu membantu petugas kebersihan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.